Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Storyzen, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membuka submateri baru, yaitu keserakahan dan kekejaman VOC. Oke, siapkan alat tulis dan juga telinga kalian ya, agar bisa menyimak dengan baik. Oke, kalau udah pada siap, yuk kita belajar. Semangat! Sebelum kita mengetahui bagaimana sih keserakahan dan kekejaman VOC di Indonesia, atau lebih tepatnya di Nusantara, kita harus mengetahui dulu, apa saja sih tujuan dari kedatangan VOC ke Indonesia? Yang pertama, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Ya, selain itu juga awalnya Belanda itu hanyalah sebagai perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa oleh Portugis loh dari Nusantara. Ya, seperti kita tahu bahwa negara Portugis ini yang pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Tetapi orang Belanda itu cerdik. Mereka memutar otak untuk mencari pusat rempah-rempah atau kepulauan rempah-rempah pada tahun 1598. Yang kedua, melakukan monopoli dagang. Yang ketiga, menyaingi para pedagang asing. Contohnya adalah pada tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis dan juga mengalahkan kongsi dagang Inggris yang disebut EIC atau disebut East India Company. Yang keempat, membantu pemerintah Belanda dalam keuangan. Ya, penjelasan untuk nomor 4 ini, perusahaan Belanda Hindia Timur yang dibuat pada tahun 1602 memiliki tujuan untuk melindungi perdagangan Belanda di kawasan Samudra Hindia dan untuk membantu kerajaan berperang melawan Spanyol yang menjajah Belanda. Lalu, tujuan dari VOC ini tentu saja didukung dengan hak oktroy yang diberikan oleh Belanda kepada VOC pada saat mendirikan perusahaan dagang tersebut, agar kewenangan tersebut akan berpengaruh kepada perkembangan VOC dan bertindak seperti sebuah negara. Ya, makanya ada istilah sebuah negara dalam negara. Lalu, apa saja sih hak oktroy yang dimiliki oleh VOC? Hak oktroy yang dimiliki VOC, yang pertama, hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan juga Afrika. Yang kedua, hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan. Yang ketiga, hak berperang dan juga menjajah. Yang keempat, hak mengangkat pegawai. Yang kelima, hak melakukan pengadilan dan hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Lalu, apa saja sih kebijakan dari para gubernur jenderal VOC yang menjabat pada saat itu? Nah, yang pertama ada Peter Both yang menjabat dari 1602 hingga 1614. Pada saat kepemimpinan beliau, mereka mengambil kembali hati pihak Banten dengan memberikan hadiah yang banyak dan juga janji perdagangan yang menguntungkan. Lalu Sultan Banten pun luluh dengan memberikan pos dagang permanen di tepi timur Sungai Ciliwung. Lalu pembahasan untuk Jan Pieter Zoon Koen, dia ini merupakan gubernur jenderal terambisius dan juga terkenal kejam. Beliau membawa 18 kapal perang untuk mengepung Jayakarta. Pada akhirnya Jayakarta dapat direbut dan dibumi hanguskan oleh VOC pada tanggal 30 Mei 1619. Di atas puing-puing kota Jayakarta itulah dibangun kota baru bergaya Belanda sebagai kantor pusat baru VOC. J.P. Koen awalnya ingin menanamkan kota pusat pemerintahannya dengan nama Nieuwe Hollandia. Akan tetapi Dewan Pemimpin atau Dewan Pimpinan VOC memutuskan mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia untuk mengenang suku Batavier, yaitu nenek moyang bangsa Belanda. Lalu, cara-cara kejam VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaannya dengan merebut pasaran produksi pertanian, memaksakan monopoli, yaitu dengan cara membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Contohnya monopoli rempah-rempah di Maluku. Lalu, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian, tetapi memaksa para rakyat untuk menyerahkan hasilnya dengan paksa. Lalu pribumi bekerja, VOC yang menikmati hasilnya. Karena memiliki hak oktroy yang sudah disebutkan,
VOC berani melakukan kekerasan dan peperangan, serta melakukan politik adu domba. VOC juga melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama kerajaan yang mengumpulkan hasil bumi terbanyak. Maka dari itu, VOC bukan hanya menjadi sebuah kongsi dagang yang mencari suatu keuntungan, tetapi juga ingin menanamkan kekuasaannya di Nusantara. Dengan memanfaatkan Nusantara untuk keuntungannya adalah bentuk rasa tidak bersyukurnya kongsi dagang tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berawal dari sifat ikhlas memaafkan dari Sultan Banten kepada pihak VOC pada saat itu, tetapi pada kenyataannya pribumi hanya diperas. Segitu dulu ya pemaparan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih Storyzen karena telah mendengarkan video pembelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa.